Dimas Yajeng dan netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, jumpa lagi bersama dengan kami di sini di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Masih bersama saya Denny Sumera di sini serta rekan saya Budi Bintaro. Oh, apa Bintaro? Bintaro. Kuwi kereta api Jeddah. Iya. Rekan saya Vito Suwarsono. Iya. Kita akan berbincang menemani Dimas Yajeng terkait dengan sesuatu yang update sekarang ini Dan abstrak. Abstrak. Iya, abstrak. Ini Menarik. enggak hanya nasional saja, ternyata lokal pun juga terjadi terkait dengan KS. Apa itu? Kekerasan seksual. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita. Beliau ini sudah malang pertama melintang. kali kok masih itu kan sudah beberapa kali. Oh iya, enggak maksudnya Cedek Geninya ya. Oh iya. Masih bersama dengan narasumber yang ada pada bidangnya sudah bertahun-tahun. Beliaunya ini berada pada bidang terkait dengan kekerasan seksual, terutama perempuan lah ya. Masih di lini yang sama. Iya. Siapa sih yang nggak kenal yang namanya Koalisi Perempuan Ronggolawe? Sinten itu? Beliau adalah Mbak Yu Nunuk Fauziah. Selamat datang Mbak Nunuk. Beliau ini adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum KPR gitu. Koalisi Perempuan Ronggolawe. Beliau adalah Mbak Yu Nunuk Fauziah. Kita beri aplaus untuk kedatangan beliau. Selamat datang Mbak Nunuk. Tiwas aku tegang ya. Oh iya. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia, sehat dan terima kasih sudah diundang. Ini suatu kehormatan ya bagi saya dan bagi teman-teman di LBH KP Ronggolawe. Sama-sama. Tapi gara-gara kasus ini Tuban ini sedang tidak baik-baik saja ya. Sepertinya seperti itu. Ya. Ataukah ini mungkin perasaan saya? Semuanya. Sebenarnya yang tidak baik-baik itu bukan hanya hari ini sih. Oh gitu. Iya. Itu udah dari dulu ya? Dari dulu sudah nggak baik-baik aja gitu. Lo katanya Tuban ramah anak? Memang Tuban KLA, tetapi jangan-jangan KLA itu hanya administratif aja. Politis. Dalam pelaksanaannya perlu dipertanyakan gitu. Berarti itu klaim siapa itu kali kalau Tuban ramah anak itu? Bukan klaim ya, tapi supaya dapat penghargaan kan. Nah itu maksudnya. Berarti kan klaim itu. Penghargaan tentunya di situ pasti ada selfie. Nah yang dapat penghargaan itu siapa dulu? Iya. Iya, tapi kan selalu ono sing selfie. Ya dapat penghargaan bupati lah. Oh, iya. Soalan apakah bupati itu paham tentang indikator KLA atau enggak, yang penting terima penghargaan. Oh enggak penting, ngerti enggak penting itu. Ya sing nrimo kan. Yang penting kan dapat penghargaan. Menerima itu Nah, ya. Iki kan arepe membahas terkait dengan kekerasan seksual yang ada di Pelumpang. Iya. Nah, sebelumnya Mbak Nunu, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ono sing jenenge apa sih? Pantik api. Apa kuwi pantik api? Langsung saja, Kang Mas Pitu. Sudah tahu pantai api itu seperti apa? Belum. Tapi suaranya sih sudah booming banget ya. Yes. Ngalah-ngalahi Ronggolawe gitu. Gajah Mada. Karena bersuara di ruang yang berbeda barangkali. Monggo Kang Mas. Jadi pantai api itu semacam uji atau tes case untuk narasumber biar bisa masuk nuansa dari podcast ini. Karena harus melalui ini gitu, harus melalui screening. Hal seperti itu. Kalau nggak berhasil ya sudah. Ya tetap podcast. Ya. Tetap podcast. Jadi narasumber harus memilih salah satu dari dua kata yang saya ucapkan. Siap? Dijawab cepat loh Mbak. Gitu ya. Dijawab cepat tanpa mikir. Gitu. Tanpa mikir ya? Tanpa mikir. Kalau mikir gagal malah. Iya. Ya, saya pastikan gagal kalau mikir. Bentar ambil apa dulu deh. Pasti ada sesuatu kalau mikir Ya. panjang.
Enggak lah, nggak bisa digituin lah. Oh bisa kok. Aja kabar apa ini aja nggak dikabari. Nurut toh iki ning ngene iki. Tiba-tiba diklaim. Lah ya nurut toh ngono. Ini kita minta kebenaran absolutnya. Oh iya. Beneran abstrak. Abstrak. Jadi gini, mulai yang pertama ada 10 pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, kawan atau teman? Teman, Temani atau kawal? temani, Pesona atau wibawa? wibawa, Aku lah. Untung nganggup itu jenenge. Yang keempat, saya atau aku? aku, Adaptif atau responsif? responsif, Rajin atau tekun? rajin, Tarik atau ulur? tarik ulur, Gagal satu. tarik ulur. Gagal satu. Jangan Emang diambil nggak dua. boleh ya? Nggak Nggak boleh. boleh. Aturannya harus salah satu. Tadi katanya nggak disampaikan. Harus salah satu. Harus salah satu, Iya. harus. Kalau pilih dua katanya nggak disampaikan. Kalau Pilih kita dua. gugur gitu kan, Oh, hanya pilih- disuruh pilih salah satu aja. Wah. Pilih Kalau dua ulang. Berarti ini kan harus pilih salah satu ya. Yang kedua ini. Nah, Tarik atau ulur? Tarik, Nah, ini baru yang ini. Oke, lanjut. Belum. Yang lanjutnya rencana atau aksi? aksi, Logika atau rasional? rasional, Yang terakhir, pembelajaran atau pengalaman? pengalaman. yes. Lapangan tenan nih. Terus apa indikatornya itu? Kok bisa disimpulkan lapangan? Ya lebih kepada tadi yang terakhir kan juga begitu. Lebih ke sana. Ya. Kan ya, masa orang psikolog gitu ya. Iya. Logika mengalahkan rasionalitas mengalahkan logika tadi. Ya. Oke. Siapa ini yang pertama ini? Jadi kalau saya Kasih. mengawali, Ngawali. kita ini sangat prihatin. Jadi dunia pendidikan, dunia pondok pesantren saat ini sedang dinodai dengan aksi-aksi kekerasan seksual. Ya. Nah, berangkat dari Jombang, rata-rata pemicu memang dari Jombang dari dulu. Tuban ternyata juga dapat Kena. noda itu. Mhm. Kemarin baru-baru ini di Pelumpang, salah satu wilayah di sana lah, Mhm. ada peristiwa itu dan miris karena si anak yang masih di bawah umur ini melahirkan Sampai melahirkan. dan saat melahirkan belum bersuami. Nah, iki. Gimana Mbak Nuni selaku pendamping atau yang mengawal kasus-kasus Kekerasan ya. keperempuanan barangkali? Memandangnya Ya. KPR bagaimana itu terhadap kasus ini? Situasi di Tuban itu kan bukan diukur dengan kabupaten yang lain ya, Ya, ya. yang kena begitu. Artinya Jombang dulu, Tuban kena, bukan begitu gitu. Ini hanya persoalan kapan akan terbongkar gitu saja gitu. Jangan-jangan di Tuban sendiri ini kasusnya sudah lama, tapi baru terkuakkan begitu ya. Atau kan memang timingnya saat ini gitu, karena ya daerah-daerah lain kan juga seperti itu. Apalagi Jombang itu kan 4 tahun, 5 tahun bahkan dari kasusnya itu. Iya, dan kawan-kawan di Jombang kami juga terlibat ya dalam dalam advokasi itu ya hampir 2 tahunan lah, Ya, konsisten begitu kan. Akhirnya tahun ini baru ada tindakan dari pihak kepolisian gitu. Maksud saya begini, situasi di Tuban itu bukan karena Daerah lain. terpicu oleh kabupaten Terpicu, yang lain, oke. bukan begitu Nah. gitu loh. Memang Oke. jangan-jangan ini juga sudah Lama. lama ada gitu, tapi baru terbongkar gitu. Jadi bukan persoalan di Jombang ada, kemudian di Malang juga Ya. ada, di Banyuwangi juga ada kan. Oke, Banyuwangi lah juga kalau ada di begitu. Tuban ini awalnya kok ngerti ono kasus iki piye kuwi? Jalarane iki piye? Jalarane ya. Jalarane itu karena Ada apa gitu ya. laporan kan, Ono laporan barangkali, apa atau piye memang kuwi? pertemuan gitu loh dengan Jadi kasus. ibunya Korban. ibunya korban itu awalnya tidak tahu kalau anaknya sudah hamil 8 bulan. 8 Karena kan memang anaknya itu baru usia dari 13 sekarang 14 ya. Dan tinggi, terus badannya juga sangat kecil gitu. Oke, physically seperti itu. Dan kandungannya saat saya sentuh itu memang kayak usia 5 bulan gitu loh. Dan anaknya itu kan
nggak punya baju kaos yang pendek kayak pakaian baju-baju anak-anak tren sekarang gitu. Memang pakainya baju kayak panjang Iya. baju santri gitu loh. Santri. Nggak Emang kelihatan. santri, Nah, ibu waktu reaksi muntah terus kayak masuk angin gitu ya, itu dikira memang masuk angin, dibawa ke puskesmas dan hasilnya mahnya kambuh atau masuk angin. Akhirnya dikeroki sama ibunya. Nah di terakhir itu Dikerokin itu apa nggak tahu ya? nah itu yang Dikerokin itu Maksudnya apa kan nggak tahu? bentuk badannya apa enggak Iya. begitu besar atau gimana dan gitu makanya saya kan? tanya tanda-tanda fisik itu kan muncul ya, perempuan kalau hamil itu saya tanya ibunya enggak ada tanda-tanda sama sekali. Ya saya kira ibunya paham lah karena dia juga perempuan dan pernah melahirkan ya gitu. Saya pastikan seperti itu, ibunya menjawab enggak ada sama sekali enggak gitu. Waktu dikerokin itu mungkin karena anaknya korban ini santri ya, mungkin beda kalau yang enggak santri dikeroki gitu Pasti. mungkin agak terbuka gitu Oke. kan. Jadi kalau karena dia santri kan mungkin dikit aja yang punggungnya yang dibuka seperti itu gitu. Nah saat diketahui dia hamil itu waktu dibawa ke puskesmas yang lain. Ketahuannya akhirnya hamil sudah 8 bulan gitu. Mestinya kan kalau puskesmas kan pastinya kan tetap mengetahui. Karena harusnya kan mengetahui. Harusnya sih. Kok apa di lain kok baru ketahuan kan sama kan penanganannya kan takone ning puskesmas ta ya. Iya. Nah iki takone sih ora ono iki. Iya. Oke gitu. Jadi kan gini ya, meskipun kita bukan dari puskesmas ya ataupun bukan medis, tapi kan kita sering menggunakan layanan medis itu. Ya setiap layanan medis itu berbeda-beda kan, ada yang cuma dipegang jari kita, demam, ada yang dilihat tensi darahnya gitu. Jadi akhirnya ya mungkin benar mahnya kambuh, masuk angin gitu ya, benar juga begitu lah. Mungkin waktu pindah puskesmas itu lebih teliti dokternya, mungkin perutnya dipegang, punggungnya dipegang gitu. Lah pas bar ngerti itu terus ngopo? Terus bagaimana itu akhirnya? Laporan atau gimana? Laporan atau seperti apa itu? Waktu ngerti itu anaknya dibawa pulang ya dipukulin, ditendang, bahkan mau ditusuk ya. Yang mukulin ini ibunya. Karena itu kan anak tunggal ya, dan anak yang disayangi lah. Jadi waktu dia sekolah itu diantar dan pulangnya dijemput loh. Dan ketika di pondok itu kan cuma 10 menit ya jalannya, itu emang nggak diantar gitu. Karena percaya karena di pondok kan. Jadi di pondok itu mulai sore, pulangnya kadang jam 8, kadang jam setengah 9. Karena memang nggak jauh gitu loh. Saat kami coba jalan kaki start dari rumah ke pondoknya itu nggak lebih dari 10 menit gitu. Dan bahkan fotokopi pun diantar sama ibunya. Anaknya memang berarti gitu. Memang Pak ini ya dilihat benar sama orang tuanya gitu. Iya. Protektif begitu. Iya, itu sampai jam begitu, jadi sampai kecolongan kan. Bahasanya begitulah, kecolongan itu saya kira semua orang tua akan shock ya. Nah, shock ini kan akan bereaksi dengan berbeda-beda seorang itu gitu, nggak ada yang sama kan. Jenengan sudah wawancara dengan korban? Kalau teknik kita bukan wawancara ya Mas ya, tapi coba pendekatan. Pendekatan dengan basis konseling maupun dengan basis hukum begitu. Ketika Anda mendekati itu ada indikasi apa yang didapatkan dari KPR ketika mendampingi? Apa memang anaknya itu jadi lebih terbuka atau anak-anaknya itu sangat meringkus, bahkan dia tidak mau keluar kamar sehari-hari pasca puskesmas nyatakan dia hamil, itu udah nggak pernah keluar kamar lagi, keluar rumah lagi. Kalau keluar rumah itu dipastikan rumahnya pintunya harus tertutup gitu loh. Mbak, akhirnya yang laporin itu siapa? Nah sebenarnya sih nggak ada yang laporin, sebenarnya. Kalau pengen ngecek di kepolisian ya, dicek aja di Polsek maupun di Polres gitu. Nggak ada. Saya kira nggak ada gitu. Nah kita tanya pendekatan kepada ibunya ya, memang agak sulit sih, dan bukan agak ya, sangat sulit lah ya, sangat sulit sekali. Bahkan beberapa instansi dan lembaga pun kesulitan juga gitu loh. Tapi kita diberikan sedikit kemudahan lah, karena belum semua secara mudah gitu ya, sedikit kemudahan itu. Memang ibunya itu mengatakan secara damai dan tidak mau melaporkan gitu. Tidak mau melaporkan itu pilihan secara terakhir, damai. pilihan terbaik barangkali ya.
Itu pilihan pertama. Pilihan Pertama dan dikira yang terbaik. Saat kami tanya, Bu, kapan diputuskan damai gitu? Saat mengetahui anaknya itu hamil. Ada kemungkinan saat mengetahui anaknya hamil ditanya gitu kan, di mana TKP-nya murni di pondok pesantren di pondok pesantren. Hubungannya apa antara korban dan pelaku? Hubungannya itu murni relasi antara murid dan guru ngaji. Ambigu. Gitu. Relasi murid dan guru. Nah, jadi nek nglakoni koyo ngene kan perkara asmara loh, cinta gitu. Itu enggak karena itu. Enggak ada basis itu sama sekali. Enggak ada basis itu sama sekali. Enggak ada basis pacaran, enggak ada basis teman dekat, itu enggak ada. Ya kalau begitu ya salah no. Masa guru dan murid melakukan itu kan ya enggak ada. Tapi kalau versi polisi, versi petugas, ini katanya menjalin hubungan 1 tahun. Lah itu versi dari mana? Dari polisi. Nah, polisinya dapat dari mana informasi? Apakah wawancara juga gitu. Ya, mungkin dari saksi-saksi itu. Saya kira untuk langsung mendapatkan informasi dari keluarga, saya kira enggak pacaran, karena ibunya itu benar-benar menyampaikan bahwa relasi antara korban dan pelaku itu murni murid ya, terus pelakunya itu adalah murni guru, khusus guru ngaji. Itu putranya kiai gitu. Dan TKP-nya di pesantren. Mbak, sampai. Saat ini korban usianya berapa? Usianya 14 tahun sekarang. Kalau kejadian kemarin kan berarti 13 tahun kan, karena tahun 2021. Ya, 2021. Oke, Mbak. Gitu. Nah, tadi jenengan melihatnya bahwasanya ini adalah guru karo murid ngelakoni koyo ngono. Boleh ndak ini kalau atau saya sendiri atau mungkin jenengan sendiri mengatakan ya sebenarnya iki yo pemerkosaan gitu? Ya murni itu adalah kekerasan seksual. Tapi kalau di kekerasan seksual. Tidak seperti itu penyebutannya, pencabulan. Ya. Bahasa lebih halus karena ini kan anak di bawah umur. Oke. Bahasa media seperti itu. Oh, lebih ke ya sama sebenarnya kan? Tidak sama. Ya. Oh, tidak sama. Tidak sama. Oh, Kak, ya itu orang dewasa. Kalau itu lebih orang dewasa. Oke. Kalau di bawah umur pencabulan. Oke. Sampai saat ini sudah melahirkan ini. Sudah melahirkan. Kayaknya gak roh tapi gitu. Jadi diceritani loh padahal. Jadi tanggal 19 Juli pukul 20 itu korbannya melahirkan, anaknya laki-laki. Anaknya ganteng banget, putih, halus gitu kayak ibunya. Jadi kami sempat melihat gitu ya dengan sangat lama. Terus kemudian tanggal 22 Juli itu ada surat perdamaian antara si predator pelaku KS itu dengan bapak korban. Terus kemudian tanggal 23 itu ada surat ada perkawinan siri. Tanggal 23. Jadi tanggal 19 anaknya dilahirkan, tanggal 22 ada surat perdamaian antara predator pelaku KS itu dengan bapaknya korban. Tanggal 23 itu dikawinkan secara siri. Nah, tanggal 23 memang kami tanggal 24 kami berkunjung lagi ke rumah korban. Nah, 24 kami berkunjung ke rumah korban, diskusi banyak, kenapa kok nikah siri begitu ya? Kenapa nikah siri? Kemudian kita anjurkan supaya kalau mau nikah jangan nikah siri dong, gitu kan? Karena nikah siri itu kan anak dan ibunya ini tidak akan mendapatkan hak apapun. Iya, memang dalam nikah siri itu sah, boleh secara agama, tetapi dalam hukum negara ini tidak dibenarkan. Secara hak-hak ya. Tidak dibenarkan sampai karena nggak ada negara ini belum membuat aturan terhadap nikah siri begitu. Jadi kita lebih melihat soal hak anak dan hak ibunya. Itu nikah siri apa nikah soro? Kalau mau nikah nggak gini Mbak. Yang saya ingin tahu suasana hati ya. Karena begini, ketika diketahui anaknya hamil, yang mempunyai inisiatif menikahkan itu kan? Bukan. Artinya si ibu korban ini apakah mendatangi ponpes ataukah ponpesnya yang berinisiatif mendatangi ibu korban? Kalau yang kami dapat informasi itu ya,
itu keluarga yang perempuan itu mendatangi pondok. Tapi ada yang mengatakan pondok yang mendatangi korban gitu, simpang siur gitu ya. Nah, dugaan ini sama-sama benar gitu, sama-sama benar begini. Ibu siapa yang akan tinggal diam ketika anaknya menjadi korban KS, gitu kan? Terus keluarga pelaku siapa yang akan diam ketika dia mendengarkan bahwa anaknya akan dilaporkan ke polisi, gitu. Artinya kan ini sama-sama benar kan gitu. Tapi memang kemarin ibunya tidak secara detail menjelaskan siapa dulu yang mendatangi, hanya menyampaikan sudah damai dan akan bertanggung jawab begitu. Nah, bertanggung jawab dalam bentuk apa, Bu? Kita tanya. Tanggung jawab dikasih makan, Mbak, gitu. Kan nggak cukup makan kan gitu. Ada biaya pendidikan. Nah, kalau saya kan begini, gitu. Istilah bertanggung jawab, kenapa tidak sejak awal gitu loh? Kenapa ketika kasus ini sudah mencuat, sudah terjadi, baru bertanggung jawab? Baru akan bertanggung jawab. Nah, artinya kan spekulasi untuk menimbulkan pertanyaan bagi kami ya. Betul. Karena kami itu kan suka bertanya kalau sedang advokasi gitu. Kayak wartawan. Ayo padha takoni. Ayo. Senior itu. Kalau saya kan juniornya. Aku mau ki pertanyaan saka kono. Aku tuh Jakarta. Jadi menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan ini Mas, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini korbannya nggak hanya satu gitu ya. Karena kalau misalnya seperti yang dikatakan dari pihak kepolisian atau dari pihak-pihak yang lain bahwa relasi ini dibangun karena rasa suka, rasa pacaran gitu kan. Itu saya kira saat diketahui hamil, baik si pelaku itu ya maupun keluarga itu nggak akan tinggal diam. Betul. Kan gak lumrah ini. Nah ya pasti ada sikap kooperatif ya. Betul. Yang akan dibangun antara dua belah pihak keluarga ini gitu loh. Tapi saat booming, saat mungkin keluarga pelaku mendengarkan bahwa ini akan ada ancaman hukum, baru mereka bergerak begitu kan. Jadi ya jangan salahkan kalau kemudian masyarakat juga mempertanyakan, jangan-jangan tidak hanya satu aja korbannya. Bisa terjadi. Gitu kan. Tapi kalau masyarakat sekitar sana kira-kira menuju ke sanakah atau bagaimana? Artinya menduga-duga bahwasanya ada korban lain gitu. Kalau masyarakat di sana itu ini ya sangat hormat pada pondoknya itu gitu loh. Ya piye wong aku ki rong dina lho takon karo wong sekitar Pelumpang. Ngerti gak? Gak ngerti. Ngerti gak? Gak ngerti. Lah iki piye ta? Wong iki berita nganti nasional ora ana sing ngerti. Lho, kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Ya apa-apa jadi. Kan ya enggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu menjadi PR kita bersama-sama ya, ada edukasi untuk masyarakat secara umum gitu. Ketika ada kasus KS itu masyarakat itu harus melakukan apa? Betul. Itu kan penting kan, dan itu memang tanggung jawab pemerintah gitu loh. Iya. Itu tanggung jawab pemerintah. Soalnya kenapa ini ya? Pemerintah yang bagaimana ini? Kok turun ya? Kan pemerintah itu kan banyak. Jadi pemerintah leading sektornya itu kan di Dinsos, di DP3A yang punya lembaga P2T, P2A. Nah itu memang harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat ya, bahwa ketika misalnya ada kasus kekerasan seksual itu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak kayak sekarang ini, kayaknya semuanya kan ketakutan kan. Coba aja kalau jenengan nggak percaya datang ke sana, tanya tetangga gitu, Bu, tahu nggak? Boten pasti gitu, nggak tahu gitu. Bukan ketakutan kayak jaim. Ditakoni jaim. Bukan karena kenapa saya bilang ketakutan? Ada fisik yang diringkus. Ya. Dan jaim kan gini. Iya, kan? betul. Tapi karena itu ada fisik yang ditarik, jadi kan ada ketakutan. Betul. Ketakutannya itu bukan berarti takut dihukum atau takut dengan harus siapa. Takut karena tidak mau ikut-ikutan gitu loh. Iya. Gitu. Mbak Nun, KPR kalau melihat ya ning Jombang kaya pondok akeh lah sing pondok. Kena opo kok iso ning gone pondok terjadi KS kayak gitu? Motivasinya opo to jane? Sebenarnya kan nggak hanya pondok kalau itu di lain-lain kan banyak. Pendidikan ya. Kenapa bisa terjadi kekerasan yang ya istilahnya di institusi gitu? Kalau analisis kami di kawan-kawan aktivis itu mencoba menyorot soal kuasa relasi yang sangat timpang. Jadi karena ini bicara soal pondok ya, pendidikan yang ada di pondok pesantren itu antara kiai dan anak kiai itu kan hampir setara lah
kalau di angka itu angka 10 dan angka 9 gitu kan. Kalau kiainya angka 10 kan. Kalau putranya angka 9. Nah, yang santrinya itu paling di angka 1. Jauhnya. Gitu kan. Artinya ada kuasa relasi yang sangat kuasa gitu. Di mana bahwa kiai dan anaknya itu punya bobot yang cukup berat. Artinya untuk ditaati, sangat jauh ya, dihormati, kemudian dijaga, bahkan dilindungi lah begitu gitu. Meskipun dia menabrak undang-undang. Nah, persoalannya ini mungkin nggak tahu si korbannya, apakah itu melanggar undang-undang apa enggak gitu. Karena kepatuhan itu. Ya itu, soalnya kan tidak semua pesantren juga familiar kan soal undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPPO, apalagi sekarang sudah ada undang-undang TPKS gitu. Oke. Solusinya gampang kok itu sebenarnya. Kalau dunia pendidikan, katanya kan angka 9, 10, 1. Iya. Santrinya 10, jadi 10 dia. Nilainya. Pakai di sana. Nah, Mbak, nuwun sewu. Iya. Nuwun sewu. Nah, sebenarnya apakah ini timpang katakanlah ya? Kalau umpamanya seorang keluarga gitu ya, menitipkan anaknya untuk ke sana gitu. Artinya kan di belakang si santri ini atau murid ini kan ada keluarga gitu. Artinya kan sebenarnya relasi katakanlah yang ada pemilik lembaga dengan si santrinya ini atau muridnya ini sebenarnya kan ya setara, karena di sana ada orang tua kan gitu. Ada ya tadi ada pendelegasian, tolong jogo anakku, pinterno anakku, kan harusnya seperti itu. Tapi kok iso ada kuasa kayak gitu? Kenapa itu? Apa dari orang tua sendiri langsung nyoh ngono wae apa piye kuwi? Ya bukan soal nyoh gitu ya. Di kelas sosial kita itu kan berjenjang toh Mas. Mohon maaf ya, terpaksa saya katakan, sebenarnya nggak suka saya menyampaikan ini. Ada kelas sosial. Kelas sosial kan. Nek pengen itu setara gitu, tapi mau tidak mau ini kan diakui oleh khalayak umum kan. Liberal ini. Kalau kesetaraan itu pribadi ini ya, gak feodal berarti. Ya, terus. Jadi ada kelas menengah kan, kelas bawah, menengah dan ke atas itu. Nah, pertanyaannya apakah semua wali murid itu kelasnya kelas menengah dan ke atas? Contoh saja yang di Pelumpang ini kan kelasnya kelas bawah. Gitu. Artinya ketika anaknya diperlakukan seperti itu, mau bertindak sebagai wali murid di kelas atas nggak mungkin dong. Ya, karena relasi gitu, tadi. Karena relasi itu. Mbak Nunu, dari sisi KUH pidana gimana? Artinya meskipun ini sudah dinikahkan, meskipun secara siri ya, artinya meskipun nanti secara undang-undang sah negara, ini posisi kasus ini seperti apa mestinya di mata hukumnya? Ya. Jadi sebelum ke situ ya, itu korban dan keluarga korban tidak membuat laporan ke polisi, terus kemudian polisi itu mendengar, itu seharusnya melakukan tahapan penyelidikan. Penyelidikan gitu, dengan kemampuan yang mereka miliki kan. Karena perangkatnya kan karena perangkatnya dan kemampuannya lah begitu. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh begitu loh, sehingga pasti akan menemukan jawabannya gitu. Nah, di situ kemudian polisi bahkan bisa mengarahkan dan meminta kepada masyarakat untuk membuat dumas, atau masyarakat membuat dumas aduan masyarakat gitu. Dumas. Meskipun memang aduan masyarakat itu dianjurkan ada keterlibatan oleh keluarga gitu. Ada keterlibatan dari keluarga gitu. Ketika keluarga nggak mengadu, nah keluarga itu kan tidak hanya ibu bapak kan, dia punya family, punya Pak Ale, Pak Ade itu kan kan sudah bisa begitu. Artinya upaya itu memang harus dilakukan begitu loh. Dan saya kira polisi hari ini sudah melakukannya gitu. Persoalan hasilnya kan mereka yang tahu kan. Syukur-syukur kalau mau publis gitu kan kita bisa kalau bersama-sama ya Mas ya. Katanya kok kesulitan masuk ke sana. Gimana itu? Iya. Infonya kan seperti itu, kesulitan. Terus kemudian ini si pelaku kan seakan-akan mengandai-andai ya, atau mungkin si keluarga pelaku predator KS itu diberikan informasi begitu ya, karena saya yakin beberapa profesi masuk ke sana begitu kan, untuk jadi konsultannya lah atau apalah, karena itu sudah pengalaman kita bertahun-tahun seperti itu. Pasti ada kayak gitu. Ya, mungkin dia diberikan solusi untuk dilakukan nikah siri begitu loh. Dan ternyata nikah siri
nggak cukup itu nikah siri nggak cukup. Ternyata nikah siri itu Masih pun, panjang. nikah siri pun tidak memberikan jaminan apa-apa terhadap kasusnya ini apakah akan dilanjut apa tidak gitu kan. Tetap dilanjut dong gitu kan. Akhirnya dia berinisiatif untuk menikah catatan di KUA. Nah, ande-andenya itu dikira akan membatalkan atau menggugurkan proses hukum yang akan berlangsung begitu. Ternyata ya jangan dikira begitu, nggak bisa dong. Negara Indonesia ini kan negara hukum. Iya. Masa sih? Gak usah politik sih. Ini kajian hukum sih. Itu negara yang bayar ya. Itu negara yang bayar. Enak ini. Terus nggak bisa itu membatal hukum. Halu mereka halu. Langsung bilang gara-gara. Kan tadi halu bahwa gak mungkin lah nek gugur gitu. Iya, karena kita menganalisis sendiri gitu loh, mengandai-andai baik dari konsultan keluarga pelaku maupun dia bahwa ketika dia akan nikah resmi konsultan mbak sing apik to cah ya. Kalau amatiran konsultannya. Kalau nikah KUA kan ada batas usianya juga. Iya, nah makanya tanggal berapa ya, tanggal 23 kemarin itu mereka ngurus diska gitu loh, ngurus diska ke PA. Nah PA sama Dinsos itu kan sekarang sudah ada MUU yang menjelaskan semua anak yang mendapatkan diska itu harus melalui konseling dulu ke DP3A, P2T, P2A gitu kan. Nah, maka mereka datanglah ke DP3A, P2T, P2A untuk mendapatkan layanan konseling. Nah, konseling itu akan menjadi basis rekomendasi bahwa misalnya itu dikabulkan, maka nanti akan dikabulkan di PA sebagai basis rujukan begitu loh. Nah, pertanyaannya begini. Kalau misalnya pemerintah daerah Tuban ini ya, itu paham soal kasus ini, saya kira nggak akan diberikan surat rekomendasi untuk dikabulkan permintaan pernikahannya. Nah, kenapa? Harusnya begitu. Karena apa? Karena menikahkan antara pelaku dan korban itu bukan solusi. Gimana? Itu bukan solusi. Data yang kami miliki saja tahun 2000 sampai tahun 2021 itu ada 115 anak yang dilahirkan oleh anak yang menikah dan itu korban KDRT. Waduh. Tahun berapa? Dari 2 tahun. Tahun 2000, tahun 2020. Katanya ada penghargaan itu zero. Makanya juga kita bahas kan soal penghargaan ini. Berarti setiap tahun meningkat ini kasusnya. Bukan penghargaannya itu beda lagi. Ini beda lagi. Ini soal zero. Nyatanya ada datanya. Ternyata jadi zero kan? Nah, itu yang itu. Ziri. Iya. Kiri. Nah, aku tambah gak percaya Pak. Ya terus. Kalau saya masih percaya, kawan-kawan kami sangat percaya gitu. Karena kalau ingin melakukan suatu perubahan untuk kebaikan, hadirkanlah negara. Kalau kami sendirian nggak mungkin mampu. Tapi ya jangan ditutup dengan penghargaan gitu loh. Nyatanya kasusnya masih banyak gitu. Itu yang terdata. Artinya begini bahwa pemerintah itu tidak harus, kalau memang dia paham ya, mengetahui bahwa ini bermasalah begitu ya, bermasalahnya itu bukan persoalan tipu-tipuan gitu kan. Tapi ini masalahnya itu adalah kasus kekerasan seksual antara anak di usia 13 tahun dan orang yang berusia 22 tahun. 21 atau 22? Oh, saat tahun kemarin kejadian 22 lah. Tahun 21 tahun begitu kan. Harusnya paham soal itu begitu loh. Tetapi kalau ternyata pemerintah merekomendasikan bahwa mereka layak mendapatkan diska, nah ini perlu dipertanyakan DP3A dan P2T P2A-nya itu. Ya, perlu dipertanyakan kan? Ini kan sebenarnya kasus-kasus kayak gini, ini kan sudah ada sejak zaman dulu sekali sampai sekarang. Hukum tidak bisa bicara kayaknya. Hukum tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Seharusnya seperti apa? Edukasi yang bagaimana seharusnya? Saya kira hukum bisa Pak, bisa menyelesaikan. Artinya bahwa ada hashtag kemarin waktu di Jombang itu kan percuma lapor polisi. Akhirnya kan juga polisi yang menyelesaikan kan. Dan kami masih mempercayai begitu loh bahwa kinerja polisi itu tetap
jos. Iya. Oh, masih apresiasi ya. Iyalah gitu. Tapi persoalannya kan lama apa tidak gitu kan. Ya. Tergantung viral apa ora. Ya jenengan Mas Satria mungkin yang viral kan. Media. Media mana iso ben piro wae media gitu celuk wae ya. Aduh. Oke. Oke. Karena itu Ya. ada ini closing statement barangkali. Engko sih. Oh iya. Waktunya sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Gimana? Nggih, Dimas Diajeng dan Netralis, sayang sekali ya. Pembicaraan sebenarnya masih banyak sekali terkait dengan hukum, terkait dengan kekerasan seksual ya, terutama yang terjadi saat ini. Dan dimanapun, dari dulu sekarang mungkin juga sampai besok entah seperti apa ini, kayak gimana. Sampai kiamat. Ya, pengennya semuanya ada lembaga bantuan hukum ini sangat perlu gitu ya, seperti Mbak Nunu ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita minta closing statement ini dari Mbak Nunu. Iya, sudah di Nunu. Closing statement, Mbak Yu. Meminta kepada masyarakat kalau mendengar dan mengetahui adanya kasus kekerasan seksual, kalau tidak mau melapor dan menampakkan jiwanya, itu bisa melalui alat elektronik HP gitu. Dan kami nggak akan mengejar siapa yang melaporkan gitu. Tapi kami akan konsentrasi kepada titiknya di mana gitu. Itu untuk masyarakat. Lokus deliknya. Ya. Kemudian yang untuk pihak kepolisian, kalau sudah mendengar adanya kasus-kasus KS ini, tolong sekali tidak perlu menunggu siapa yang melaporkan begitu, tapi melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Yang ketiga untuk pemerintah. Belum. Yang ketiga untuk pemerintah gitu. Pemerintah harus selalu melakukan renovasi terhadap program-program khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Jangan pakai program yang 10 tahun yang lalu. Ya, itu. Ternyata ada yang jadul ya, ternyata jadi biasa. Gitu ya. Kolonial. Jadul. Feodal ya. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian kita diakhiri tadi dengan closing statement dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe. Kita akan bertemu di episode selanjutnya, tetap di Cerik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.